Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi bersama Pade. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa dulu, dan setelah berdoa dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk lagunya silakan anak-anak di kolom deskripsi, linknya sudah Pade siapkan, tinggal diklik saja. Dan Pade tetap berpesan supaya anak-anak tetap menjalankan dengan disiplin protokol kesehatan, menggunakan masker apabila keluar rumah, mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, senantiasa menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pade harap anak-anak simak dan pelajari videonya sampai selesai supaya materi dapat dikuasai dengan baik, dan Pade harapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan isi reklame, mampu membuat gambar rancangan baliho, menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan, menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Sekarang silahkan anak-anak perhatikan dan simak dengan baik. Pade menunjukkan sebuah gambar atau reklame. Silakan disimak, dipelajari, dilihat. Anak-anak sering menemukan reklame? Ya, ada di sekolah, sekitar sekolah ada, di pasar, di rumah sakit, atau di perjalanan. Nah, setiap baliho itu atau reklame selalu ada isinya. Mungkin anak-anak melihat ada yang mengajak tentang hidup sehat. Pade tanyakan pada anak-anak, kira-kira reklame ini isinya tentang apa? Ada yang tahu? Betul, isinya tentang melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Pade juga tunjukkan reklame ini. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik dan dibaca tulisannya. Kira-kira isinya tentang apa? Betul, himbauan bijak memilih makanan. Nah, ini Pade juga tunjukkan lagi reklame. Silakan anak lihat dan baca. Ada yang tahu isinya? Ya, bagus. Isinya tentang larangan untuk tidak merokok. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini reklame yang Pade tunjukkan tentang pencegahan demam berdarah. Nah, ini perlu hati-hati sekali anak-anak. Anak-anak tahu tidak nama nyamuk penyebab demam berdarah? Ya, namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini membawa virus dengue. Selain virus dengue juga dia membawa virus Zika, virus chikungunya, dan demam kuning. Jadi harus hati-hati sekali. Dan virus ini disebarkan oleh nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Jadi yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu adalah nyamuk betina dari nyamuk Aedes aegypti ini. Nah, itu cara-caranya. Anak-anak silakan baca. Juga tambahan dari Pade, apabila ada pakaian bekas dipakai jangan digantung, langsung masukkan ke tempat cucian untuk segera dicuci. Karena kalau digantung nanti nyamuk itu dia tidurnya di baju-baju atau pakaian anak-anak yang kotor. Baik, Pade lanjutkan. Kira-kira isi reklame ini apa?
Bagus, informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Selanjutnya, Pak Ade juga akan tunjukkan sebuah reklame. Silakan anak-anak lihat, ada Dede Bayu. Nah, itu ada tulisannya, Lomba Balita Sehat Sejahtera. Kira-kira isinya apa? Ya, isinya ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Nah, itu reklame-reklame yang Pak Ade tunjukkan selalu ada isinya, dan tadi anak-anak sudah membahasnya. Tadi Pak Ade sudah menunjukkan reklame. Menurut anak-anak, menarik atau tidak reklame yang Pak Ade tunjukkan itu? Nah, kalau menarik, apa alasannya? Ya, jadi bisa dilihat dari gambarnya bagus-bagus, kemudian warnanya mungkin cerah, tulisannya singkat dan jelas. Nah, itu salah satu unsur untuk membuat reklame, jadi biar bisa menarik perhatian orang. Itu reklame itu harus seperti begitu. Nah, sekarang Pak De serahkan pada anak-anak. Tadi anak-anak sudah melihat dan jawab pertanyaannya, apakah reklame tadi itu menarik atau tidak, dan sebutkan alasannya. Silahkan dijawab oleh anak-anak. Selanjutnya, Pak Ade punya tugas ke anak-anak membuat rancangan baliho dengan teknik montase. Nah, apa itu teknik montase? Nah, baik, Pak Ade berikan penjelasan. Montase itu susunan gambar yang diambil dari berbagai media seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Teknik montase adalah teknik menggambar dengan cara menempelkan susunan gambar yang telah ada sebelum gambar tersebut dibentuk. Biasanya teknik montase dapat dalam bentuk kartun atau seri. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuat gambar dengan menggunakan teknik montase. Nah, caranya, satu, anak-anak siapkan dulu tema menggambarnya. Ya. Kemudian anak-anak mencari gambar yang kira-kira berhubungan dengan tema yang akan anak-anak gambar tersebut. Nah, gambar-gambar itu, misalnya gambar orang itu, digunting, dikumpulkan dulu. Ada berapa, dipersiapkan. Nah, setelah itu, anak-anak menggambar di buku gambar, bisa menggunakan pensil warna, atau krayon, atau spidol, silahkan gambar. Nah, kira-kira orang itu ditempatkan di mana, tempelkan oleh anak-anak di situ. Nah, itu caranya. Ya. Lebih jelasnya anak-anak silakan bisa melihat di internet contoh gambar dengan menggunakan teknik montase. Banyak sekali. Nah, tadi Pak Ade sudah memberikan gambaran tentang cara membuat rancangan baliho dengan menggunakan teknik montase. Nah, sekarang temanya Pak Ade tentukan aja tentang kegiatan positif masa pubertas. Apa tuh kegiatan positifnya? Contohnya, pada waktu masa pubertas, ya anak membersihkan halaman rumah, kemudian melakukan kegiatan kerja bakti. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, berarti anak-anak harus menyiapkan atau mencari menggunting orang yang pada masa pubertas sedang menyapu atau membersihkan selokan. Nah, itu digunting oleh anak-anak. Nah, kalau sudah gambarnya disiapkan itu, nah, anak-anak baru menggambar. Umpamanya kerja baktinya di mana? Di musola, atau di tempat ibadah yang lainnya, atau di pos ronda. Nah, itu anak-anak gambar. Kemudian setelah itu tempatkan gambar yang tadi dipotong itu, ditempelkan, disesuaikan tempatnya di mana. Nah, itu caranya. Ya, jadi itu juga merupakan salah satu kegiatan positif di masa pubertas. Anak-anak masih ingat kegiatan yang lainnya yang di masa pubertas? Bagus, silahkan dibuat gambarnya. Dan sekarang
Pade mau mengulang nih, apa tuh ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki maupun anak perempuan? Ya, ini silahkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dibaca kembali supaya anak-anak tidak lupa, dan ini adalah ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Silahkan dibaca. Nah, kemudian apabila anak-anak sudah selesai membuat rancangan baliho dengan teknik montase, Pade menunjukkan sebuah teks bacaan. Nah, ini bacaannya pada anak-anak. Silakan anak-anak baca, perhatikan judulnya dan bacaannya. Nah, nanti karena ada pertanyaan dari Pade, apakah judul yang ada pada teks bacaan ini sesuai tidak dengan isi bacaannya? Ya, jadi contoh upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari judul ini kita bisa menebak kira-kira isinya itu tentang cara-cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, coba silahkan dibaca teksnya, ya. Apakah sesuai enggak antara isi bacaan dengan judul? Silahkan. Ada yang sudah selesai membacanya? Baik, sekarang jawab bertanya kalau sudah selesai. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Ya, betul. Judul bacaan dengan isi bacaan sesuai karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam judul upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, berarti cara-cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagaimana? Nah, di isinya ada di sini. Contohnya, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, ya, melatih atau pelatihan membatik. Ya, itu salah satu atau kesesuaian antara isi bacaan dengan judulnya. Sekarang coba anak-anak perhatikan, akan Pade tunjukkan lagi sebuah judul, bacaan, dan teksnya. Nanti anak-anak baca, kemudian apakah judulnya sesuai dengan isi bacaannya. Nah, kalau tidak sesuai, coba kira-kira menurut anak-anak judulnya apa yang tepat. Pada teks bacaan ini, sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Silakan anak-anak baca teksnya. Apakah teksnya ini berisi tentang gerakan literasi di masyarakat atau ingin menyukseskan gerakan literasi di masyarakat? Sudah ada yang selesai? Baik, kalau sudah ada selesai, bagaimana kira-kira judul dengan isi bacanya sesuai atau tidak? Ya, judul bacaannya kurang sesuai. Tuh, ya, kurang sesuai karena kalau Padel diperhatikan di sini, kalau judulnya mensukseskan gerakan literasi di masyarakat, tetapi isinya itu menanamkan minat baca kepada masyarakat. Jadi masyarakat supaya namanya itu lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan literasi. Nah, judul yang tepatnya menurut Pade menanamkan minat baca pada masyarakat. Jadi teks bacaan yang kedua ini kurang sesuai. Nah, silakan anak-anak juga untuk menentukan sendiri kira-kira judul apa yang tepat dan sesuai dengan teks bacaannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami dengan baik materinya? Bagus, kalau sudah dipahami materi dari Pade membahas tentang tema 6 subtema 3 pembelajaran 4 cukup sampai di sini saja dulu. Semoga anak-anak merasa senang dan gembira selama menyimak pembelajaran ini dan materinya dapat dikuasai.
Sampai jumpa di video materi tema 6 subtema 3 pembelajaran 5. Dan jangan lupa klik subscribe-nya pada anak-anak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali siswa. Klik subscribe-nya supaya pada tetap semangat terus berbagi informasi. Juga like-nya, loncengnya, dan silakan komen di bawah video memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Dan juga silakan di-share videonya ke teman-teman untuk belajar. Padi ucapkan terima kasih anak-anak sudah selesai dan mempelajari videonya. Dan Padi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.